akan kembali ke zaman kalian semua. Antum ila ma badatum, kalian akan kembali ke zaman kalian datang tanpa teknologi. Hilang teknologi saat itu. Sayati alaikum lailun tuluha kasarasati layalin, akan datang satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Ini hadisnya sahih ya Bunda. Hadisnya sahih. Ya, akan datang satu malam yang panjangnya 3 kali 24 jam. Dan ini ternyata dibenarkan oleh NASA. Ya, NASA pernah mengkonfirmasi lewat juru bicaranya saat itu, Dr. Dmitry Bolikov, seorang pakar sains Rusia yang menjadi salah satu awak NASA yang kebanggaan NASA, pernah mengatakan, in the future, the world will be in the darkness all out in 3 days without sun. Suatu hari nanti di akhir zaman, di masa yang akan datang, bumi akan gelap 3 kali 24 jam tanpa matahari. Dicari-cari agama mana yang menyebutkan tentang akan datangnya satu malam yang panjang. Cuma Islam yang menyebutkan itu. Hadis Rasulullah SAW di dalam Sahih Muslim, Syarah An-Nawawi, Kitabul Fitan wa Asratus Sa'ah, bab huru-hara dan tanda-tanda kiamat, bab tatlu asyamsu min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Nah, 3 hari matahari tidak terbit, 3 hari 3 malam terbit dari barat. Fadzalika hin, itulah hin. Fadzalika hin. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasul mengatakan 2 kali, fadzalika hin, itulah hin, itulah hin. La yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qablu. Tidak bermanfaat orang yang saat itu beriman. Karena kata Rasulullah, wa idza ra'an nas, apabila manusia melihat matahari terbit dari barat, amanu ajmaun, berimanlah mereka semua. Tapi sayang, kata Rasulullah, pintu taubat sudah ditutup, maka hitam pucat wajah mereka. Quran Ali Imran ayat 104 sampai ayat 108. Manusia terbagi 2 saat matahari terbit dari barat, putih bersih dan hitam pucat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selesai singkat itu. Nah, berarti teknologi antara ketika umat Islam perang melawan Romawi menang dan berhasil mengalahkan merebut kembali Konstantinopel, maka teknologi hilang. Peristiwa itu terjadi. Maka saat itulah teknologi habis, maka umat Islam kemudian berperang melawan pasukan Dajjal. Di mana umat Islam akan bertempur melawan Dajjal? Di sini ya Bunda. Disitulah umat Islam akan perang melawan Dajjal dan 70.000 pasukannya. Sayati alaikum Dajjal wa yattabi'unahu sab'una alaf al-yahud mi wadi Isfahan ala jabhatil faras. Dajjal akan datang ke tengah-tengah kalian, diikuti oleh 70.000 pasukannya dari Isfahan menggunakan jubah Persia. Isfahan itu Iran. Jadi Iran sama Israel ini 11-12 ayah Bunda. Ya. Siapa yang mengkadar petinggi-petinggi Syiah? Yahudi di mana? Di Najaf. Sekarang Qum. Dulu Najaf. Yang membuat Syiah Nusyairiyah, karangan Muhammad bin Nusyair an-Numairi. Dia adalah seniornya Khomeini. Dia yang mensyiahkan Suriah itu. Sampai hari ini. Ayah Bunda dirahmati Allah, nah di sini nanti umat Islam akan sholat subuh berjamaah. Dan qomat sudah dikumandangkan, dan Imam Mahdi sudah meluruskan shaf. Istawu sufufakum tarasu atadilu. Falamma yusawu sufufakum, tatkala imam kalian meluruskan shaf salat kalian, fanazala Isa bin Maryam, maka turunlah Isa bin Maryam. Di mana? Indal manaratil baida, di samping menara putih. Ini menara putihnya ini. Syarqiyah di Damaskus, di Damaskus Timur. Damaskus Timur semua ini. Satu-satunya masjid yang bermenara putih ini cuma masjid ini, Masjid Umawi, dan itu ada di Aleppo, Halab. Aleppo. Itulah kenapa Aleppo dibombardir. Karena mereka yakin Nabi Isa akan turun di sini. Termasuk nanti di Lut kata Rasulullah akan ada pintu di mana Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal. Fayaktulu Isa bin Maryam ad-Dajjal 'inda babil Lut. Ya, maka Allah akan memerintahkan Isa bin Maryam membunuh Dajjal di pintu Lut. Lut 13 mil dari timur Tel Aviv ayah Bunda. Kalau dari Tel Aviv itu ke sebelah timur 13 km. Itu kita akan melihat pintu Lut. Tapi sekarang sudah dijaga oleh tentara angkatan udara Israel. Kenapa Israel membuat pangkalan udara di sana? Karena mereka yakin Nabi Isa akan turun untuk membunuh Tuhan mereka. Jadi kalau Nabi Isa turun nanti akan ditembak sama pasukan udaranya Israel. Yakin
mereka dengan hadis Rasulullah. Terjadi perang dunia ketiga. Kira-kira Indonesia masih ada apa tidak? Ngeri ayah bunda. Bagaimana saya menggambarkan melihat gambaran perang dunia ketiga, saya belum yakin Indonesia masih ada. Perang dunia ketiga itu ada dua. Ada Armageddon, ada Malhamatul Kubra. Rasulullah SAW tapi tidak pernah menyebutkan Armageddon. Yang Rasulullah sebutkan adalah perang Ahzab. Namun perang Ahzab ini sifatnya sama dengan perang Armageddon. Apa yang membedakan antara perang dunia ketiga dengan perang Malhamatul Kubra? Kalau perang dunia ketiga nuklir masih digunakan. Kalau perang dunia ketiga sudah Malhamatul Kubra itu sudah tidak ada teknologi. Bidunil qiz, tanpa teknologi. Di sini umat Islam hanya perang menggunakan panah, pedang, tombak. Ya, jadi tidak ada teknologi yang menghanguskan. Makanya malhamah, daging manusia nanti berserakan seluruh dunia. Butuh 4 tahun untuk membersihkan jasad manusia. Jadi di 4 tahun pertama kemenangan Imam Mahdi itu membersihkan jasad manusia. Itu di 7 terakhir masa damai umat manusia di dunia. 4 tahun habis digunakan untuk membersihkan jasad manusia dari muka bumi. Ini biang yang bisa memicu terjadinya perang dunia ketiga ya bunda. Pernyataan dari 3 tokoh ini. Setelah drama yang dia buat sendiri tentang kehancuran WTC yang mengkambing hitamkan Usamah bin Laden dan Al-Qaeda. 2015 ya, Gina Haspel, ketua CIA pertama dari kalangan wanita, wanita pertama yang menjadi direktur CIA, pernah mengatakan dalam ceramah resminya, kami Amerika memohon maaf kepada Tuan Usamah bin Laden dan keluarganya bahwa kami telah tergesa-gesa menyebut beliau dalang. Kami mohon maaf. Tapi sudah mohon maaf begitu, sementara dia sudah membunuh ribuan umat Islam di Afghanistan. Saya simpan datanya di sini. Betulkah perang salib? Saya tidak bicara tanpa data. Ya, saya dapat data dari Komisi 911 Amerika Serikat yang dibentuk oleh Kongres Amerika. Teman-teman kami seluruh dunia yang saya hubungi, mereka kirim, kami sering berbagi data ya bunda. Dan Colin Powell pun sama, meminta maaf kepada Saddam Hussein kalau Saddam Hussein tidak bersalah dalam WTC, tidak membantu Al-Qaeda. Lah Saddam Husseinnya udah dieksekusi kok. 100 masjid sudah dihancurkan Pak di Irak. Itu kemarahan pemimpin-pemimpin Islam termasuk Ismail Haniyah, pemimpin Palestina, Hamas. Dia habis ketika perang Armageddon ini. Maksudnya perang Ahzab. Jadi ketika teknologi habis, teknologi hilang dari muka bumi, manusia hanya tersisa sepertiga lebih. Mereka lah yang akan bertarung tanpa teknologi ya bunda. Nah pertanyaannya, Indonesia masih ada? Jawabannya masih ada. Kenapa Indonesia masih ada Ustadz? Baik, ayah bunda rahmat Allah, perang Malhamatul Kubra adalah penang kemenangan Islam, di mana pada saat itu umat Islam akan menghadapi pasukan iblis dan dajjal. Ya, seperti apa pasukan itu? Perang itu akan terjadi ya bunda rahmati Allah ketika agama dunia dipegang oleh agama pasukan iblis dan dajjal. Baik Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seperti apa gambaran perangnya ayah bunda, atau siapa pasukan yang akan memenangkan pertempuran itu? Siapakah pasukan-pasukan yang akan menjadi pasukan Imam Mahdi? Saking pentingnya perang ini, sampai-sampai Allah mewahyukan kepada Rasulullah SAW bahwa perang ini akan dimenangkan oleh umat Islam. Liyuzhirahu ala dini kullih. Untuk Allah menangkan Islam ini atas agama-agama yang lain. Fayakunu dinu kulluhu lillah. Maka agama hanya untuk Allah saja, Islam saja. Ya. Siapa Ustadz yang akan memenangkan untuk Islam? Pasukannya siapa? 3 pasukan terbaik di muka bumi. Pasukan ini tidak pernah terkalahkan dan cara perang mereka beda dengan cara perang yang lain. Fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qaumun. Mereka berperang dengan cara yang beda dengan perang-perang sebelumnya. Belum pernah ada pasukan perang di muka bumi yang menggunakan strategi perang mereka. Saking hebatnya, maka mereka tidak terkalahkan. Siapa mereka? Yang pertama, Ahlus Syam, Palestina dan Suriah. Ya, beberapa tahun yang lalu kami bertemu dengan beberapa petinggi Hamas, ya, petinggi dari Afghanistan. Ya, tahun 97 akan kami mendengar Hekmatyar memberikan kabar gembira kepada Indonesia. Ya, tahun 97 di Afghanistan Taliban
dipimpin oleh Mullah Umar. Turun dari podium, mereka menepuk guru kami, dan dia mengatakan, "Ya Indonesia."